Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas kode etik psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Perkenalkan, nama saya Laila Cahyani. Perkenalkan, nama saya Divi Agustina. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari Wicaksono. Kami akan membahas tentang UU PLP. Untuk lebih lanjut, mari kita akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Ibu Diah Pratiwi. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami di sini sudah bersama narasumber kami, yaitu Ibu Diah Pratiwi. Kami akan menanyakan bagaimana proses studi Ibu dalam mengambil bidang psikologi, bisa diceritakan sedikit? Baik, dulu saya S1 Psikologi di Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta. Waktu itu namanya masih Wangsa Manggala, yang sekarang sudah diganti menjadi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Alamatnya di Pedes ya, mungkin tahu ya, di Jalan Pedes itu. Studi S1 di sana, lalu S2-nya saya ambil Magister Profesi Psikologi Pendidikan masih sama di Universitas Mercubuana Yogyakarta juga. Jadi untuk S1-nya S1 Psikologi, S2-nya Pendidikan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana atau seberapa apa itu UU PLP menurut? Baik, Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi itu adalah undang-undang yang mengatur dalam hal penyelenggaraan pendidikan psikologi tentunya. Yang kedua, mengatur juga tentang layanan psikologi, tentang registrasi dan perizinan, tentang hak dan kewajiban baik untuk psikolog maupun klien, dan juga mengatur sanksi administratif, mengatur organisasi profesi, mengatur juga pembinaan dan pengawasan, mengatur peran serta masyarakat, ya itu antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu seberapa penting UU PLP? Penting ya, karena untuk UU PLP ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan, pertama kan kita lihat tujuannya itu memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan psikologi, terus meningkatkan juga meningkatkan daya saing untuk profesi itu ya, profesi psikolog tentunya dalam memberikan layanan psikologi, sehingga nanti kesejahteraan psikologis masyarakat itu juga dapat meningkat. Terus juga memberikan perlindungan hukum dan juga kepastian hukum juga, baik untuk psikolog, klien maupun untuk masyarakat. Jadi menurut saya memang penting adanya Undang-Undang PLP Psikologi ini, sehingga ketika tujuan dari Undang-Undang PLP Psikologi ini sudah tercapai, tiga tujuan itu tadi, itu insya Allah nanti masyarakat Indonesia juga akan menjadi masyarakat yang lebih sehat mental. Artinya segenap rangkaian layanan psikologi khususnya itu dapat terselenggara dengan optimal, terselenggara dengan maksimal, yang meliputi ada layanan promotif, layanan preventif, kuratif, rehabilitatif, itu juga bisa terselenggarakan dengan maksimal. Jadi sangat penting kalau mengingat tujuan dari UU PLP itu.
Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tujuannya itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, meningkatkan kualitas layanan psikologi juga, terus meningkatkan daya saing, ya, daya saing antar profesi psikolog gitu ya, jadi kompetensi profesionalnya semakin meningkat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis yang diterima oleh masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu menerima layanan psikologis itu lebih puas juga gitu, kesejahteraannya semakin meningkat. Dan yang ketiga itu memberikan perlindungan hukum dan juga kepastian hukum bagi psikolog, bagi klien maupun bagi masyarakat penerima layanan psikologi. Terima kasih atas sarannya dan maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RUU Profesi Psikologi yang kemudian berganti nama menjadi RUU Praktik Psikologi dan terakhir berganti nama menjadi RUU PLP pada Mei 2002 telah disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis 7/7 RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi disetujui menjadi undang-undang. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Tanya gobel kepada anggota DPR RI yang kemudian dinyatakan setuju. Salah satu tujuan dasar pembentukan RUU PLP adalah karena peraturan tentang praktik psikologi, sehingga hal ini belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk melakukan praktik psikologi. Selain itu, dengan disahkan UU ini diharapkan dapat meningkatkan kausalitas pendidikan dan layanan psikologi, daya saing, serta yang paling penting adalah kausalitas SDM psikologi itu sendiri. RUU ini juga membantu menata dan memberikan kepastian proses strata dengan adanya penyelenggaraan pendidikan akademik maupun profesi bagi para psikolog akan berdampak pada layanan psikologi yang optimal dan berkualitas. Hal ini yang tidak kalah penting adalah RUU ini memberikan pengaturan dan kepastian terciptanya kerja sama antar perguruan tinggi dan organisasi profesional, karena keduanya memiliki tanggung jawab terhadap mutu layanan psikologi profesi. Meskipun UU ini memiliki tujuan dapat meninggalkan layanan psikologi, tetap saja akan menimbulkan potensi masalah. Dapat berpotensi terjadinya tumpang tindih peraturan akibat dari ketidakselarasan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan kebingungan tidak hanya bagi psikologi klinis tetapi juga bagi layanan psikologi klinis yang sebelumnya telah tertata dan mengikuti perundangan rumpun kesehatan. Selanjutnya, terdapat implikasi perkembangan profesi psikologi yang bisa terjadi monopoli oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi. Saat ini, surat tanda registrasi atau STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan (KTKI), sedangkan surat izin praktik psikologi (SILP) diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi. Hal ini dapat disalahgunakan oleh suatu organisasi karena memberikan izin praktik profesi berkaitan dengan manusia merupakan di luar kelaziman. Terakhir, terdampak dari pengesahan RUU ini adalah psikolog-psikolog yang berpraktik psikologi klinis tetapi tidak bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan akan diatur oleh RUU PLP ini. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih karena akan berbenturan dengan wewenang dari induk organisasi profesi himpunan psikologi yang diciptakan oleh RUU ini. Jika berbicara mengenai RUU PLP, ini tidak akan terlepas dari politik. Terlihat bahwa terdapat kepentingan dalam pengesahan RUU ini, sehingga menimbulkan distorsi terhadap kebijakan yang dihasilkan. Distorsi kebijakan dalam rupa temuan masalah dalam RUU PLP ini bisa jadi merupakan akibat adanya kompromi politik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegagalan dalam proses pembahasan
RUU PLP. Psikolog klinis memberikan aspirasi untuk dikecualikan dari RUU PLP ini. Tetapi beberapa pihak tertentu dianggap sebagai pembangkang dan upaya memisahkan psikologi klinis yang merumpun keilmuan psikologi. Setelah dikaji ulang dan IPK merasa masih terdapat pasal yang merugikan, pada akhirnya psikologi klinis dikecualikan dari pengaturan RUU PLP ini dan mengikuti peraturan perundang-undangan kesehatan. Kajian ulang ini memberikan dampak yang baik bagi UU PLP ini karena para tenaga psikologi merasa dilindungi saat memberikan pelayanan maupun pasien yang menerima pelayanan tersebut. Hal penting dalam pengesahan UU ini karena saat ini media sosial dijadikan panggung bagi banyak orang. Batas antara informasi yang bersifat penting dan pribadi menjadi tidak ada batasannya. Tidak jarang terdapat kasus bahwa tenaga kesehatan membocorkan masalah dan keluhan pasien dan menjadikannya sebagai objek untuk dijadikan di media sosial. Tenaga kesehatan tersebut melakukan hal itu hanya demi mendapat perhatian dari banyak orang. Maka dari itu, diharapkan untuk adanya UU PLP ini, pasien yang merasa dirugikan akibat informasinya yang bocor dapat menuntut haknya. Republik Indonesia Joko Widodo baru saja menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan pelayanan psikologi. Di satu sisi, hal ini merupakan sejarah besar bagi psikologi di Indonesia, karena untuk pertama kalinya psikologi sebagai profesi di Indonesia mendapat pengakuan dari negara. Namun demikian, di sisi lain, meskipun kita menyadari bahwa tidak ada hukum yang memuaskan semua pihak, terdapat indikasi bahwa psikologi di Indonesia masih mengalami bias dalam penyusunan kebijakan publik yang mengatur psikologi sendiri. Indikasi ini tercermin dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 UU tersebut yang berbunyi, 1. Layanan psikologi dilaksanakan oleh psikolog sesuai dengan kewenangannya. Kedua, psikolog dalam memberikan layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh bekerja dengan lulusan pendidikan akademik psikologi. Psikolog dalam undang-undang itu diartikan sebagai seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi psikologi baik dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat. Dan layanan psikologi diartikan sebagai segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Secara ringkas, undang-undang ini menempatkan psikolog profesi sebagai pelaku utama dalam pelayanan psikologi. Sedangkan psikolog akademik atau lulusan pendidikan akademik psikologi, misalnya lulusan sarjana psikologi, magister psikologi, dan doktor psikologi, tetapi tidak menempuh pendidikan profesi psikologi, diposisikan sebagai aktor sekunder atau figuran dalam memberikan layanan psikologis. Sesuai dengan pasal 26 ayat 2, psikolog akademik hanya dapat memberikan layanan psikologis jika psikolog profesi meminta bantuan atau kerjasama mereka. Kontras dengan situasi di tingkat global, konsultasi atau psychological consulting misalnya jelas merupakan bagian dari layanan psikologi. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, seorang psikologi akademik seharusnya dapat memberikan layanan psikologis tertentu secara mandiri tanpa harus bergantung pada permintaan atau panggilan dari psikolog profesi. Sayangnya, bukan itu yang terjadi sekarang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2022. Hal ini mengingatkan kita pada ketegangan antara psikologi profesi dan psikologi akademik. Setelah Perang Dunia Pertama yang menghasilkan pembentukan Asosiasi Ilmu Psikologi yang terpisah dari APA atau American Psychological Association. APA dianggap sebagai terlalu berfokus pada psikologi profesi dan tidak memberikan sokongan yang memadai bagi perkembangan dan kemajuan psikologi akademik. Dalam satu perspektif, perkembangan regulasi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan indikasi masih terselipnya pikiran terjajah. Sebagai hasil kerja
kekuatan tradisional dan mendefinisikan identitas psikologis di Indonesia. Di manakah lokasi kolonisasi pikiran itu? Memang tidak ada lokasi fisik, melainkan letak sosialnya kita rasakan. Ketika psikologi di Indonesia melupakan atau bahkan sengaja memutarbalikkan konteks sejarahnya sendiri. Histori yang dimaksud adalah bahwa psikologi di Indonesia sesungguhnya berasal dari dua buah akar atau asal-usul sekaligus, yaitu psikologi akademik beserta implikasinya, psikologi terapan, dan praktik profesi. Dari segi praktik profesi, sebagaimana sering dikutip, momentumnya adalah lahirnya pendidikan psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1950-an, di mana pendirinya adalah seorang psikiater profesional yaitu Profesor Dr. Slamet Imam Santoso. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody sing. I can't stop the feeling. Oh, no, I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body.
inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh.